Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tika Rahmadani dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas A dengan NIM 2305076022. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dalam bentuk video yang berjudul Kurikulum Pendidikan. Selanjutnya, mari kita bahas bersama. Kurikulum pendidikan. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani kurir yang berarti seseorang yang bertugas menyampaikan sesuatu kepada orang lain di lain tempat. Sedangkan secara terminologi, kurikulum dalam dunia pendidikan yaitu sejumlah pengetahuan atau kemampuan yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa guna mencapai tingkatan tertentu secara formal dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada komponen kurikulum. Yang pertama ada komponen tujuan yang berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Di situ tertera ada 3 komponen tujuan. Yang pertama ada tujuan jangka panjang, yang kedua ada tujuan jangka menengah, dan yang ketiga ada tujuan jangka pendek. Selanjutnya ada komponen isi atau materi tujuan. Nah, di dalam suatu kurikulum itu ada isi kurikulum. Isi kurikulum sendiri merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Isi kurikulum itu menyangkut semua aspek baik berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran yang biasanya tergambarkan pada isi setiap materi pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Selanjutnya ada komponen metode atau strategi, yaitu di mana untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Dinamakan metode, artinya metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada komponen evaluasi. Evaluasi sendiri merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum. Dan evaluasi digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang ditetapkan. Selanjutnya itu ada prinsip kurikulum. Yang pertama ada prinsip relevansi. Relevansi sendiri dalam kurikulum memiliki arti bahwa pengalaman-pengalaman belajar yang disusun dalam kurikulum harus relevan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, baik dalam bidang pengetahuan, sikap, maupun keterampilan sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Yang kedua ada prinsip fleksibilitas. Nah, prinsip ini merupakan suatu pendekatan dalam pengembangan kurikulum yang memungkinkan adanya penyesuaian terhadap kebutuhan, kondisi, dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, ada prinsip kontinuitas, yaitu keterkaitan dan kesinambungan antara materi pelajaran pada jenjang yang lebih panjang lagi. Nah, selanjutnya ada efektivitas, yaitu rencana dalam suatu kurikulum dapat dilaksanakan atau dicapai dalam kegiatan mengajar. Terdapat 2 sisi efektivitas dalam suatu pengembangan kurikulum, yaitu efektivitas yang berhubungan dengan kegiatan guru dalam melaksanakan tugas dan efektivitas kegiatan siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar. Yang terakhir ada efisiensi, yaitu berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Kurikulum dikatakan memiliki tingkat efisiensi yang tinggi apabila suasana, biaya yang minimal, dan waktu yang terbatas dapat memperoleh hasil yang maksimal. Selanjutnya ada fungsi kurikulum. Nah, yang pertama itu ada fungsi penyelenggara yang isinya ada fungsi integrasi, fungsi persiapan, fungsi penyesuaian, fungsi diferensiasi, fungsi diagnostik, dan fungsi pemilihan. Selanjutnya ada fungsi bagi pihak terlibat atau terkait. Nah, di sini itu ada bagi kepala sekolah, bagi guru mata pelajaran, bagi peserta didik, dan bagi orang tua atau masyarakat nantinya.
Lalu peranan kurikulum itu ada 3. Yang pertama konservatif atau bertujuan untuk mempertahankan warisan masyarakat atau budaya. Yang kedua ada kritis dan evaluatif, yaitu menekankan aspek kreatif dan responsif terhadap perubahan. Nah yang ketiga ada aktif. Kurikulum ini berusaha menyesuaikan pewarisan nilai-nilai budaya dengan benset saat ini. Nah, selanjutnya itu ada macam-macam kurikulum. Nah, di sini ditinjau dari konsep dan pelaksanaannya, macam-macam kurikulum itu ada 3, yaitu kurikulum ideal, kurikulum aktual, dan yang terakhir kurikulum tersembunyi. Selanjutnya, itu ditinjau dari struktur juga ada 3. Yang pertama ada kurikulum terpisah-pisah, kurikulum terpadu, dan kurikulum tertoleransi. Nah, ditinjau dari pengembangannya sendiri, kurikulum itu dibagi menjadi 3 juga loh. Yang pertama ada kurikulum nasional, kurikulum negara bagian, dan kurikulum sekolah. Selanjutnya itu ada tujuan kurikulum. Nah, yang pertama itu ada tujuan nasional, kemudian tujuan institusional, dan yang terakhir ada tujuan kurikuler. Nah, itu dia tadi. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Nah, sebenarnya sebelum kesimpulannya ada manfaat kurikulum yang bisa kita dapatkan di setiap kita belajar. Jadi, kurikulum ini manfaatnya banyak banget. Selain memberikan pedoman terhadap guru untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran, bagi sekolah kurikulum ini sangat penting, yaitu untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, memberi peluang pengembangan kurikulum, dan membantu mencapai tujuan pendidikan. Nah, dan inilah yang bisa saya sampaikan materi tentang kurikulum pendidikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Dadah!